Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ekonomi Pesat. Pada kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai soal-soal KSN Ekonomi. Kompetensi Sains Nasional Kabupaten. Nomor 1. Fitria adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain membeli buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 seharga 55.000, membeli seragam sekolah abu-abu putih seharga 95.000, memperbaiki handphone yang diperkirakan butuh biaya 75.000, membeli tas baru seharga 85.000, sementara tas yang lama masih layak dipakai. Cara memenuhi kebutuhan Fitria apabila ia memiliki dana sebesar 150.000 adalah: yang A, membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Yang B, memperbaiki sepeda dan membeli seragam sekolah sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Nah, kalau tadi di atas ini kan tidak ada kebutuhan untuk memperbaiki sepeda ya. Berarti yang B ini tidak ada. Memperbaiki sepeda berarti sudah salah ini. Yang C, membeli tas baru dan buku pelajaran ekonomi. Sedangkan sepeda tidak diperbaiki karena ia jarak sekolahnya dekat. Membeli tas baru, kalau ngelihat di sini, tas baru ini kan harganya 85, sementara tas lama masih layak dipakai, artinya tidak harus membeli yang baru. Nah, untuk yang D, membeli buku pelajaran ekonomi, tas baru, dan memperbaiki sepeda, sedangkan kekurangannya ia utang dengan teman. Nah, kalau yang D, tas baru tadi kan tidak perlu dibeli saat ini. Kemudian memperbaiki sepeda juga di sini tidak menjadi kebutuhan. Nah, yang E, memperbaiki sepeda dan membeli tas baru. Nah, ini juga sama ya. Memperbaiki sepeda tidak menjadi kebutuhan, kemudian membeli tas baru di sini tidak menjadi prioritas utama. Sehingga jawaban yang benar, membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah. Untuk tas masih menggunakan yang lama. Jawabannya yang A. Nomor 2, daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai kelengkapan rumah tangga. Bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan permasalahan pokok ekonomi modern apa di sini? Nah, Pak Joko ini memanfaatkan limbah sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kerajinan replika itu kan berarti menjawab apa sih yang akan diproduksi? Nah, yang diproduksi adalah kerajinan replika. Sehingga permasalahan pokok ekonomi adalah permasalahan apa? Apa yang akan diproduksi? Jadi jawabannya yang A. Nomor 3, tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan muda, menarik perhatian Davido sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop. Desain interior dan eksterior yang dinamis, ruangan yang santai, dan dilengkapi dengan sarana wifi. Keputusan bisnis yang dilakukan David menjawab permasalahan ekonomi modern, yaitu, masalah modern apa nih? Di sini Davido dia akan membuka bisnis dengan melihat tren masyarakat di sini ya. Nah, tren masyarakat di sini ditujukan membidik pasar. Ini pangsa pasarnya adalah kalangan muda. Kalangan muda berarti kan nanti menjawab pertanyaan siapa sih pangsa pasarnya? Nah, jawabannya adalah kalangan muda. Sehingga di sini jawabannya adalah for whom, untuk siapa? Ya, untuk kalangan muda. Seperti itu. Nomor 4. Indonesia merupakan negara keempat terdapat penduduknya di dunia, sekaligus penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Berikut merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah, yang ditanya dulu adalah prinsip-prinsip yang melekat dalam sistem ekonomi syariah adalah, baru nomor 1, kewajiban zakat harus dibayarkan atas keyakinan yang telah memenuhi batas. Ya, ini betul ya. Kemudian pembagian keuntungan usaha didasarkan pada perhitungan jasa bunga modal usaha. Nah, kalau ini bukan syariah tapi konvensional. Yang ketiga, pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Ya, maisir ini artinya
bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang lain yang kalah, dan sebaliknya. Nah, ini contohnya seperti semacam judi ya. Nah, tapi dicontohkan di sini adalah SMS berhadiah ataupun kuis berbasis telepon. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi. Yang kelima, sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 3, dan 5. Ya, jawabannya yang C. Nomor 5. Bapak Joko memiliki tanah seluas 1 hektar. Untuk meningkatkan produktivitasnya, ia berusaha menambah jumlah tenaga kerja dengan harapan hasil parinya akan meningkat. Data tenaga kerja dan produktivitas adalah sebagai berikut. Di sini dilihat tabelnya ada pekerja mulai dari 0 sampai dengan 6. Produk totalnya di sini saat pekerjanya 1, maka produknya 5. Pekerjanya ditambah lagi menjadi 2, maka produknya menjadi 10,5 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah data di samping hukum produk marginal mulai berlaku pada saat penggunaan tenaga kerja berjumlah berapa. Nah, ini produk marginal ini dilihat dari selisih yang nanti semakin menurun ya. Kita lihat. Pada saat karyawan 1 itu kan produknya 5. Ketika karyawannya ditambah menjadi 2, produknya 10,5. Berarti 10,5 dikurangi 5 adalah 5,5. Kita lihat di sini. Lihat selisihnya. Kemudian dari karyawannya ditambah lagi. Dari 2 menjadi 3. Sehingga di sini 17 dikurangi dengan 10,5. Nah, ini menjadi 6,5. Nah, berikutnya adalah 21 dikurang dengan 17. Hasilnya 4. 23 dikurang 21, 2. 24 dikurang 3, 1. Nah, dari hasil selisih ini kita lihat yang mulai menurun adalah di 4. Ya. 4 itu adalah 21 dikurang 17 ya. Pasti pada pekerja 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh warung bakso kotak untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta dan biaya variabel per porsinya sebesar 6.000. Harga jual bakso 12.500. Nah, yang ditanya adalah jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung bakso kotak jika seluruh bakso habis terjual. Ya. Kita lihat di sini ada biaya variabel, oke. Ada biaya tetap. Biaya tetap disimbolkan dengan FC, fixed cost. Ya, FC itu biaya tetap. Biaya tetapnya 2 juta. Variabel cost-nya adalah 6.000. 6.000 ini per porsi ya. Kemudian banyaknya bakso itu kan 500 porsi, berarti 6.000 kali 500 sama dengan 3 juta. Sehingga TC, total cost-nya adalah FC ditambah VC. 2 juta ditambah 3 juta menjadi 5 juta. Nah, berikutnya adalah TR, total revenue, ini penerimaan. Penerimaan itu berasal dari harga dikalikan jumlah barangnya. Harganya di sini bakso itu dijual seharga 12.500. Ya, dikalikan dengan jumlah baksonya itu ada 500 porsi. Berarti 12.500 kali 500 sama dengan 6.250.000. Nah, untuk menentukan laba atau rugi, maka TR dikurang TC. Nah, TR-nya 6.250.000 dikurangi 5 juta, hasilnya 1.250.000. Jika nanti hasilnya negatif, maka rugi. Karena ini hasilnya positif, maka laba. Sehingga jawabannya laba 1.250.000 yang B. Nomor 7, Anto adalah seorang pedagang bebek di pasar hewan. Pada saat harga bebek 150.000 per ekor, ia mampu menjual bebek sebanyak 100 ekor. Namun pada saat harganya 125.000 per ekor, ia hanya menjual sebanyak 80 ekor. Jenis koefisien elastisitas penawaran bebek tersebut adalah, kita hitung dulu menggunakan rumus elastisitas. Nah, di sini diketahui Q1. Q1 adalah jumlah barang yang dijual pada harga 150 ya, 100. Harganya P1 150. Kemudian Q2 ini 80 ekor. P2-nya 125. Rumus elastisitas penawaran ES, elasticity supply, sama dengan delta Q dibagi delta P kali P1 per Q1. Delta Q itu Q2 dikurang Q1. Delta P, P2 dikurang P1. Kita masukkan ke rumusnya.
ES sama dengan Q2 dikurang Q1, berarti 80 dikurang 100, min 20. Kemudian delta P, P2 dikurang P1, 125 dikurang 150, minus 25. Kalikan P1 150 dibagi Q1 100. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja. Min 20 kali dikalikan 150, 3000, min 25 kali 100, 2500, minus ya. Sehingga hasilnya 3000 dibagi 2500 sama dengan 1,2. 1,2 itu lebih dari 1, sehingga disebut dengan elastis. 8. Diketahui fungsi permintaan sepatu QD sama dengan 20.000 min 2P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan min 5.000 plus 3P. Subsidi yang diberikan sebesar 2.500. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah subsidi adalah, nah ini yang dilihat adalah setelah subsidi. Subsidi nanti akan berpengaruh ke fungsi QS atau fungsi penawaran ya. Kalau ini bentuk fungsinya QS, nanti subsidinya akan menambah. Jadi plus ya, plus S fungsi QS-nya. Tapi kalau bentuknya PS, misalnya PS sama dengan min 5.000 plus 3Q gitu ya. Nanti di situ P-nya negatif ya, jadinya min S. Nah, sedangkan ini bentuknya QS, maka min 5.000 plus 3P plus S. Kita lihat cara penghitungannya. Diketahui QD sama dengan 20.000 min 2P. QS sama dengan min 5.000 plus 3P plus S. Nah, ini kenapa plus S? Karena bentuk fungsinya QS. Kalau bentuk fungsinya PS, maka nanti min S. QS sama dengan min 5.000 plus 3P plus subsidinya 2.500. Sehingga QS sama dengan min 5.000 plus 2.500 itu kan min 2.500 plus 3P. Untuk rumus keseimbangan kita masukkan di sini QD sama dengan QS. 20.000 min 2P sama dengan min 2.500 plus 3P. 20.000 min 2.500-nya pindah posisi menjadi plus sama dengan 3P min 2P-nya pindah ruas menjadi plus 2P. Sehingga 20 tambah 2.500 menjadi 22.500 sama dengan 5P. 22.500 dibagi 5 sama dengan 4.500, sehingga P-nya ketemu 4.500. Jawabannya yang A. Nomor 9. Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Tujuan akhirnya yaitu untuk, nah kalau tadi kan sudah disebutkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan akhirnya di sini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. 10 yang terakhir. Sistem pinjam-meminjam berbasis gadai di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Secara informal berlangsung antar individu dalam masyarakat. Secara formal dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara tahun 1 sekarang menjadi PT Pegadaian. Berikut ketentuan-ketentuannya. Kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gadai adalah nomor. Nah, kita lihat karakteristik gadai. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. Ini benar. Kemudian jaminannya berupa barang tidak bergerak. Nah, ini tidak, karena jaminan boleh apa saja ya. Yang ketiga, jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Nah, ini benar. Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. Ini kurang tepat. Kemudian ada perjanjian utang piutang. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5.